Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Cahyani dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang nasakh mansukh. Nasakh mansukh. Nasakh merupakan isim fa'il atau kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku. Dari fi'il madinya atau kata kerja lampau yaitu nasakha yang bermakna menghapus. Sedangkan mansukh merupakan isim maf'ul atau kata benda yang dikenai pekerjaan. Fi'il madinya yaitu nasakha yang bermakna dihapus. Sedangkan bentuk masdarnya yakni nasakh yang bermakna pembatalan. Sedangkan mansukh adalah yang dibatalkan. Al-Farra dan Abu Sa'id mengatakan nasakh adalah menghapuskan atau menghilangkan sesuatu tetapi tempatnya masih ada. Penghapusan pengamalan sebuah ayat karena turun ayat yang lain yang lebih belakang, sehingga ayat yang terakhir diamalkan dan ayat yang lebih awal ditinggalkan. Al-Laits mengatakan nasakh adalah menghilangkan suatu perkara yang sebelumnya digunakan dengan perkara yang baru yang selainnya. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan nasakh bentuk masdar dari kata nasakha dalam ilmu usul adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil. Pembatalan ini bisa bersifat terang-terangan atau diam-diam, secara kulli atau menyeluruh atau juz'i sebagian demi tercapainya kemaslahatan. Selaras dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf, Subhi Sholeh menjelaskan bahwasanya nasakh adalah mencabut hukum syariat dengan dalil syariat. Nasakh adalah membatalkan hukum yang mana hukum itu diperoleh dari nasakh yang pertama dengan dasar nasakh yang datang kemudian. Kontroversi nasakh mansukh. Beberapa ulama sepakat bahwasanya ilmu tentang nasakh mansukh ini sangat urgen untuk dijadikan sebagai piranti dalam memahami Al-Quran. Begitu juga beberapa ulama meyakini bahwasanya setiap ayat Al-Quran tidak ada kontradiksi. Artinya, ayat yang kelihatan bertentangan pada dasarnya tidak bertentangan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah metode penafsiran untuk meluruskan ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan tersebut. Maka lahirlah nasakh mansukh. Makna nasakh wal mansukh pada ayat ini bukan bermakna penghapusan ayat, melainkan penghapusan hukum. Sekian dan akan dilanjutkan kepada saudari Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua adalah macam-macam nasakh. Khalid Ramadan Hasan dalam kitabnya Mu'jam fi Ushul Fiqh membagi nasakh menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran yang dinasakhkan dengan Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran yang dinasakhkan dengan As-Sunnah. Contoh dari Al-Quran yang dinasakhkan dengan As-Sunnah adalah yaitu ayat tentang wasiat terhadap kedua orang tua dan kerabat yang telah dihapus hukumnya dengan hadis Nabi. Yang ketiga adalah As-Sunnah yang dinasakhkan dengan Al-Quran. Contoh dari As-Sunnah yang dinasakhkan dengan Al-Quran adalah yaitu hadis Nabi yang menyatakan bahwa menghadap Baitul Maqdis ketika sholat selama 16-17 bulan. Namun ketentuan ini telah dihapus oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian yang terakhir adalah As-Sunnah yang dinasakhkan dengan As-Sunnah. Contoh dari As-Sunnah yang dinasakhkan dengan As-Sunnah adalah yaitu larangan berziarah kubur pada waktu permulaan Islam. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Oktavi Suro. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh presentator. Untuk yang keempat yaitu urgensi nasakh mansukh dalam Al-Quran. Prinsip
Dasar dari kajian nasikh dan mansuh adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan langsung oleh Allah melalui kitabnya yaitu Al-Quran. Terkait dengan adanya nasikh dan mansuh ini, maka tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Quran dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci Al-Quran memang tidak terjadi sekaligus, namun terjadi secara berangsur-angsur dalam kurun waktu yang kurang lebih 23 tahun. Awalnya persoalan ini memang sangat dipertanyakan oleh orang, namun akhirnya waktulah yang menjawab kalau semua itu tujuan untuk pemantapan dan penyempurnaan syariat dengan perantara berbagai situasi dan kondisi yang menaungi kelompok manusia, tempat, dan masanya, maka hukum pun bisa berkembang menjadi lebih universal dan komprehensif. Serta nasikh mansuh merupakan salah satu metode interpretasi hukum. Jadi, dalam penggalian ajaran dan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran ini, ilmu itu sangat penting untuk mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum. Apakah sejalan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, serta sejauh mana elastisitas dan perubahan hukum itu bisa diberlakukan. Al-Quran sebagai kitab yang rahmatan lil alamin memberikan manfaat tanpa dibatasi oleh dimensi zaman dan waktu. Kajian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang spesial antara wahyu yang berasal dari Tuhan dengan realitas yang bersumber dari manusia. Apalagi banyak sekali ditemukan bukti realitas kehidupan sekarang yang sangat berbeda dengan realitas kehidupan pada saat wahyu itu diturunkan. Adanya nasikh dan mansuh memberikan sebuah pelajaran bahwa Allah memberikan hukum secara bertahap. Akibatnya, hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, seperti pergantian hukum khamar atau minuman keras yang sampai terjadi 4 kali tahapan. Masyarakat Arab yang terkenal berwatak keras memiliki tradisi minuman khamar yang sudah mengakar tentu tidak bisa dirubah sekaligus, sehingga dengan kasus ini Allah telah serta-merta langsung mengharamkan khamar. Awalnya di dalam Al-Quran dijelaskan tentang buah-buahan yang bisa dibuatkan sesuatu yang memabukkan. Lalu Allah menjelaskan bahwa khamar itu mudharafnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Terakhir barulah Allah mengharamkan khamar secara keseluruhan karena merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi sekali lagi Allah melalui kajian nasikh dan mansuh ini sudah menunjukkan sebuah strategi dakwah Islam yang sangat luar biasa. Untuk yang kelima yaitu hikmah nasikh dan mansuh. Ada 5 diantaranya. Yang pertama, agar mengetahui tentang hukum tidak kacau dan kabur. Oleh karena itu, terjadi banyak atsar atau perkataan sahabat yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Yang kedua, dapat mengembangkan pensyariatan hukum sampai tingkat yang sempurna, sesuai dengan perkembangan dakwah agama dan perkembangan kondisi umat manusia. Juga dapat dijadikan standar untuk menguji kualitas keimanan seorang mukallaf dengan cara adanya hukum yang dihapus dan diganti, kemudian apakah dia mengikutinya atau tidak. Untuk yang ketiga ialah bersifat prinsipil seperti nasakh adalah untuk mencari kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika hukum itu beralih kepada hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Sedangkan jika beralih kepada hal yang lebih ringan, maka di dalamnya terkandung kemudahan. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai strategis bahwa pendekatan terhadap objek dakwah itu tidak mungkin sama karena bisa jadi pemahamannya tentang agama Islam juga berbeda-beda. Maka pemberlakuan hukum Islam pada satu masyarakat belum tentu bisa diterapkan pada masyarakat yang lain. Kesalahan dalam menerapkan strategi dalam berdakwah akan membuat konten dakwah yang begitu sempurna akan sia-sia karena tidak diterima di tengah masyarakat. Yang terakhir, ilmu nasikh dan mansuh dalam penggalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting untuk mengetahui proses tasyri'. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.